Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, Al-Kautsar adalah surah yang mengajarkan kita untuk melihat nikmat dengan kacamata iman. Nikmat berwujud keimanan yang teguh, hati yang tenang, dan kemampuan untuk tetap beribadah di saat terpuruk. Perintah untuk sholat dan berkurban adalah wujud syukur yang paling murni, sekaligus bentuk keteguhan menghadapi ujian hidup dan kebencian orang-orang yang memusuhi. Nah pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas surah pendek yang mengajarkan kita tentang makna syukur yang sejati. Semoga dari pembahasan ini kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat nikmat Allah, menjadikan ibadah sebagai wujud syukur dan dijauhkan dari sikap yang memutuskan diri dari rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, pagi ini? Sehat, alhamdulillah. Banyak uang, badan sehat. Masya Allah gitu. Bolehlah Pak Kiai kita bagi-bagi ya? Iya, nanti kita bagi buat kameramen dua. Amin. Nanti habis ini kita tagih ya. Campers. Pak Kiai, ini belakangan ini tuh cuaca sedang tidak menentu ya. Kadang hujan, nanti panas. Banyak juga yang sakit. Kemarin saya qadarullah juga sempat kurang enak badan Pak Kiai. Jadi apa ya? Kayaknya ujian sakit nih belakangan ini gitu banyak terjadi di kita gitu. Keluarga sakit, banyak juga teman yang sakit. Apa mungkin yang kita bisa lakukan ya Pak Kiai untuk melihat ini juga bagian dari kita tetap mensyukuri, kita juga tapi tidak terpuruk dalam kondisi yang sulit gitu. Kalau sakit itu hak badan untuk beristirahat. Masya Allah, betul. Ya, jadi kita kalau nggak sakit kita nggak istirahat. Jadi ada hak badan yang suka kita lalaikan. Allah memberikannya. Jadi melihatnya kacamatanya juga itu. Kacamata iman ya. Ini adalah hak tubuh untuk istirahat. Dan bahkan di kondisi sakit pun sebenarnya ada banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan ya Pak Kiai. Bisa, terutama ampunan dosa. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi para pemirsa yang mungkin saat ini qadarullah sedang dalam kondisi sakit, ya. Ini justru momen terbaik. Ya, ridho. Ketika dia tahu bahwa al-marad kafaratuz dzunub. Sakit itu adalah penghapus dosa, maka dia bilang, ya Allah perpanjanglah sakitku ini. Karena sesungguhnya terlalu banyak dibandingkan dosa dengan sakitmu ini. Masya Allah. Nah, kalau bicara sakit sehat itu kan berkaitan dengan nikmat ya Pak Kiai. Iya, betul. Nah, satu tema juga dengan pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang saya sayangi, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah, Pak Kiai, pembahasan soal nikmat ini spesifik kita akan bahas tentang surat Al-Kautsar. Di situ disebutkan adalah nikmat yang banyak. Berkaitan juga mungkin dengan kehidupan sehari-hari yang kita alami ya, ada senang, ada sedih, ada sakit, ada sehat, ada kaya mungkin, ada yang miskin, ada berhasil, ada gagal. Semuanya kan sebenarnya dalam bentuk koridornya tuh sebenarnya Allah berikan nikmat, karena semuanya dalam bentuk kebaikan sebenarnya. Apa yang kita bisa bedah dari surat ini atau ayat ini terkait dengan konteks nikmat yang banyak? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mira ya, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad al-Kautsar. Dari sisi etimologi, al-Kautsar itu wazan fa'alun. Dalam gramatikal bahasa Arab itu tidak dikenal ada wazan fa'alun. Kautsarun itu tidak dikenal. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu mengadaptasi dengan bahasa-bahasa lokal. Jadi fa'alun, kausarun, yang dalam bahasa Arab yang ada itu kathir. Kathir itu artinya banyak. Tapi ini kan bukan kathir, bukan atoina kal kathir, tapi kausar. Kausar fa'alun itu kalimatun yadullu ala taksir. Kalimat yang menunjukkan banyak gitu. Ya, fa'alun seperti nafal. Nafal itu orang yang mengartikannya itu adalah sholat sunnah. Nafal, sholat nafal, sholat sunnah. Naufal artinya orang yang banyak melakukan sholat sunnah.
Walaupun sebenarnya secara etimologi wazan itu gramatikal bahasa Arab tidak kenal. Jadi ini salah satu ya hasanah dalam bahasa Al-Quran yang mengadopsi bahasa lokal. Apa maknanya kausar? Sesuai dengan katsura wazan apa makna katsura, maknanya nikmatun katsiratun, nikmat yang banyak. Jadi inna a'tainakal kausar, sungguh kami berikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang banyak. Itu dari makna etimologi. Dalam makna terminologi ada dua yang menarik dan itu langsung dari Nabi. Bahwa Al-Kausar itu maknanya nahrun wa'adanihi azza wa jalla. Ya, Kausar itu adalah sungai yang Allah telah menjanjikan kepadaku, kata Nabi. Dalam satu riwayat hadis sahih. Tapi di dalam hadis yang lain dikatakan Al-Kausar haudun ya'tihi ummati yaumal qiyamah. Ya, Al-Kausar itu adalah telaga yang nanti umatku itu datang akan meminumnya. Jadi Mbak Mira, orang-orang yang sempat masuk neraka, dicuci kesalahannya, itu hangus, kotor, jelek, seperti barang yang besi yang terbakar. Kemudian ketika dia diminumkan haudul kausar, maka rontok semua yang jelek, yang hitam, yang kotor, maka kembali dia menjadi cantik, bagus, mulus, indah, dan menawan. Nah, itu dua makna secara terminologi karena dua makna itu yang memang Nabi menyatakannya dalam hadis-hadis yang sahih. Ada makna-makna lain, makna kausar itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Inna A'toina Al-Kausar itu, oleh ulama-ulama tafsir diartikan bahwa kausar itu yang dimaksud adalah as-shalawatul khams. Allah memberikan kepadamu 5 sholat waktu. Ya, 5 waktu sholat itu adalah Al-Kausar. Ya, dan banyak lagi nikmat-nikmat lain yang ditafsirkan itu. Tetapi Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa makna yang pertama dengan yang kedua itu yang lebih afsah, yaitu yang diartikan sebagai sungai dan diartikan sebagai haudun Nabi. Ya. Wa aniyatuhu adadun nujum, kata Nabi. Kalau orang bilang, kalau itu haudun Nabi, telaga besar, orang itu minumnya gimana? Seperti berangkang itu seperti kuda ketika akan minum. Enggak. Nabi mengatakan wa aniyatuhu adadun nujum. Dan gelas-gelas untuk meminumnya itu sejumlah bintang gemintang di langit gitu. Jadi nggak ada orang kehabisan gelas gitu dan lain sebagainya. Itu jadi melimpah ruah. Iya, melimpah ruah. Nah, lalu dari ketika kita anggaplah 3 makna. Makna etimologi nikmat yang banyak, kemudian yang terminologi itu maknanya nikmat yang luar biasa nanti karena kita akan meminumnya. Ada kalimat berikut, fasalli li rabbika wanhar. Itu fa jawab namanya. Ketika kau sudah diberi nikmat yang banyak, ada syaratnya, fasalli. Maka hendaknya kau dirikan sholat. Wanhar, dan hendaknya kau berkurban. Jadi nggak boleh tuh cuma bagus kepada Allah sholat saja. Tapi harus ada wanhar, ada aspek sosial. Oke. Baru mau ditanyakan, kenapa kemudian sholat dan kurban? Kenapa harus 2 ini? Ternyata hablu minallah dan hablu minannasnya nggak boleh. Cuma tidak bisa disebut soleh, cuma orang cuma sholat saja. Inilah pentingnya belajar Quran ya, belajar tafsir pakai. Jadi berkurban ini bukan hanya misalnya kita kurban setiap kita hari Idul Adha misalnya, kurban harta itu juga melingkupi dimensi ini ya Pak Kiai? Iya. Oke. Mencakup. Mencakup. Iya. Jadi
itulah kenapa kemudian ketika kamu sudah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, cara kita manusia sebagai bentuk syukur kita adalah dengan sholat. Iya, jadi bersyukurnya dengan dua. Dengan dua. Sholat dan yang dikasih apa kamu? Nah, kamu bagi. Kamu dikasihnya apa? Kebun besar. Buahnya jangan kamu jual semua. Kamu dikasihnya apa? Uang. Jangan kamu belanjakan semua. Pak Kiai, kalau misalnya kita memang secara materi bukan orang yang melimpah ruah, ya let's say mungkin bukan orang yang kaya gitu. Kita berkorban dengan apa? Pak Kiai? Maka kita keluarkan, ya kalau kita masak itu cuma 2 piring, kemudian itu ada lebihnya, maka sepiring itu adalah bagian dari wanhar. Jadi wanhar tidak mesti maknanya azabul udhiyah, maknanya menyembelih hewan kurban, tidak maknanya itu. Walaupun secara etimologi bisa memberikan makna yang semacam itu. Jadi dimensinya tidak hanya terbatas pada konsep berkurban hewan saja Pak Kiai. Iya, betul. Makanan, harta, apapun itu juga bagian dari kita, bentuk syukur kita kepada Allah untuk kita bagi kepada orang sekitar. Iya, termasuk kita punya jabatan. Bahwa kita bisa memberikan kesempatan orang yang punya kapasitas untuk maju, dia yang mesti kita lihat, itu yang mesti dimajukan. Padahal bukan keluarga kita. Jadi meritokrasi. Iya. Jadi nepotisme itu memang tidak dikehendaki gitu loh ya. Menarik sekali. Kalau nanti ini kita bahas panjang ya. Kita break dulu Pak Kiai, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, seperti biasa Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Keisha Nabila di Surabaya. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nabila Zahira. Saya mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang penafsiran surat Al-Kautsar di ayat 1 sampai ayat 3. Pertanyaan saya adalah, apakah diturunkannya ayat-ayat ini hanya menjelaskan tentang karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia tanpa ada maksud-maksud tertentu begitu? Apakah adakah maksud-maksud lain selain tentang menjelaskan karunia dan nikmat kepada manusia begitu Pak Kiai? Apakah ada hubungannya surat Al-Kautsar dengan kami sebagai mahasiswa, ataupun adakah ayat-ayat di surat Al-Kautsar ini yang berhubungan dengan kami sebagai mahasiswa? Terima kasih sudah berkenan menjawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Keisha Nabila di Surabaya sudah mengirimkan pertanyaan. Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu Pak Kiai. Iya. Kalau bicara surat Al-Kautsar ini, apakah ini hanya berkisar tentang karunia dan nikmat saja? Ataukah ada dimensi yang lebih dalam? Ataukah mungkin ada pemahaman dari ulama yang lain terkait surat ini Pak Kiai? Iya, baik. Terima kasih ya Adik Kaisa. Tadi yang pertama sudah kita jelaskan dari sisi etimologi dan terminologi tentang Al-Kautsar. Yang ketiga, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan beliau, fasalli li rabbika wanhar. Itu maknanya fayusalli salatan wa yarfa yadaih ya ilan nahri. Ini menarik nih. Hendaknya kalian sholat, ya, dirikan sholat dan angkat kedua tanganmu sampai ke leher. Jadi wanhar itu bukan maknanya menyembelih, tetapi yarfa'u yadai,
hazwa mankibai, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, itu maknanya wanhar tuh, mendekati leher. Jadi kalau menurut penafsiran dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tata cara takbiratul ihram yang menurut perspektif Sayyidina Ali itu tangannya itu dekat dengan leher. Allahu Akbar. Ya, jadi tidak di depan atau tidak dengan cara-cara yang lain yang oleh saudara-saudara kita mungkin menurut pemahaman penafsiran dari ulama atau gurunya semacam itu. Kita tidak mau mengatakan itu salah, bukan. Tetapi dalam penafsiran Sayyidina Ali, silakan para pemirsa yang kemudian punya kapasitas untuk meneliti, silakan baca surah Al-Kautsar ini pada jilid ke-10 dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Nah, di situ ada pendapat, dikutip pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa hendaknya kau sholat dengan mengangkat kedua tanganmu sampai leher. Nah, itu makna yang ketiga. Nah, lalu apalagi yang ada di dalam surah Al-Kautsar ini? Al-Kautsar lah yang mengingatkan bahwa manusia tidak punya apa-apa, semuanya diberi oleh Tuhan. Kenapa begitu? Karena Allah mengatakannya, yang memberikannya itu bukan sedikit. Ya, bukan sedikit tetapi begitu sangat banyak, luar biasa. Apa hubungannya dengan Kaisa sebagai mahasiswi ya, atau mahasiswa dimanapun sebagai pelajar? Ya, Al-Kautsar maknanya ya, adalah al-aqlal kamil, akal yang sempurna. Jadi kalau mahasiswa itu diberikan akal yang sempurna, yang cerdas. Karena kalau dia tidak cerdas, dia tidak pandai, dia nggak bisa lulus seleksi. Nah, bagaimana fasolli? Apakah maknanya mendirikan bersyukurnya itu dengan solli? Maka solli itu maknanya ad-doa. Ya, dia dimaknakan sebagai dua. Dia berdoa, maknanya dia bersyukur, diberikan karunia akal yang sempurna. Kemudian wanhar. Apa aplikasi dari sebuah wanhar dalam pengertian mahasiswa? Wanhar di sini maknanya kalau sudah pinter, sudah jadi sarjana, sudah bekerja, sudah banyak rezeki, jangan lupa untuk berkurban. Kurban yang pertama maknanya kurban di hari raya Idul Adha. Kurban adalah korban dalam pengertian memberikan kebaktian kepada masyarakat dari karunia diberikan akal yang cerdas. Ya, kamu mesti bersyukur kepada Allah, dipilih sama Allah, diberikan kecerdasan sehingga kamu bisa lulus. Coba kamu lihat, buka jendela rumahmu, buka pintu depan belakang, ada ke lingkungan kita, mereka tidak lulus, tidak cerdas. Bahkan sudah dibayar pun tidak bisa juga. Nah, oleh karena itu adalah Kautsar. Ya, kesempurnaan akal adalah Kautsar maknanya. Jadi kalau kita bicara nikmat itu, siapapun manusia yang hidup di muka bumi ini, Allah kan pasti berikan nikmat kepadanya. Apapun perannya juga ya, mungkin tadi Keisha sebagai mahasiswa, ada mungkin sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai pegawai, semua peran yang kita bawa di pundak kita itu kan ada nikmat Allah yang Allah titipkan di situ ya Pak. Yang harus disyukuri dan dibagi. Itu tadi, disyukuri, sholat gitu ya kita, dan kemudian dibagi. Manfaatnya dibagi. Iya betul. Masya Allah. Pak Kiai, ini yang juga menarik. Sebenarnya asbabun nuzul dari turunnya surat ini itu apa? Dalam kondisi seperti apa pada saat itu Pak Kiai? Ya, jadi ini kan ayat pertama ya. Iya, yang ketiga kan. Iya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah yang abtar. Abu Jahal itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu punya anak yang namanya Ibrahim. Dari istri Maria Al-Kibti itu. Waktu Ibrahim ini wafat, ada satu riwayat yang wafat itu Abdullah, anak
ya, putra dari Sayyidah Khadijah ya, Abdullah itu wafat. Dia anak pertama kemudian wafat. Maka orang-orang mengatakan Muhammad Abtar. Jadi Abtar itu orang yang laisa lahu waladun wala akhun. Orang nggak punya anak dan nggak punya saudara. Simbol kesendirian. Orang yang tidak punya sanak famili, miskin. Itu maknanya Abtar. Maka Abu Jahal ketika dia berkumpul dengan Sonadidul Quraisy, ya, para pemberani-pemberani dari bangsa Quraisy menanya, "Liman tatakallam, kau ngomong sama siapa?" "Huwal abtar." Muhammad yang abtar itu katanya. Maka turun ayat, ya. Surah ini turun menjelaskan, "Inna syani'aka huwal abtar." Ya Muhammad, yang memusuhimu itu Abu Jahal itu dia yang abtar. Dia punya anak biologis. Dia punya anak yang dia lahirkan bersama istrinya. Tetapi dia tidak punya penolong. Seperti halnya orang punya anak yang bisa menolong bapaknya. Itu maknanya abtar. Jadi ini juga semacam surat penghiburan ya buat Nabi Iya, terbayar cash dengan turunnya abtar ini. Oh, bukan. Jadi dia punya anak tetapi anaknya nggak bisa menolong. Dia punya harta tapi hartanya tidak bisa menolong gitu. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Jadi ketika Rasulullah, mungkin yang namanya manusia ya Pak Kiai, kan namanya baginda Rasulullah kan kehilangan anak, dicaci juga sama musuh Islam gitu ya, dibilang kesendirian, sosok kesendirian, dibilang abtar, itu kan ada rasa kecewa, ada rasa sedih pasti. Kemudian Allah turunkan ini sebagai bentuk obat bahwa sebenarnya yang abtar adalah musuhmu itu. Musuhnya. Karena ya waktu itu yang meninggal laki. Dan bagi Masyarakat Arab ya, itu kan sosok mahkota. laki-laki mahkota. Jadi ketika meninggal tuh, paham. Jadi itu kemudian dibagi. Iya, jadi ada suasana sosiologi dan psikologi ketika itu semacam itu. Jadi Muhammad siapa yang mau nolong dia, anak aja nggak punya. Wow, luar biasa. Jadi kita bisa belajar banyak ya sebenarnya dari surah yang pendek ini yang sering banget kita. Kalau saya pribadi sering ini kita lafalkan dalam Quran. Paling gampang. Tapi ketika kita paham kemudian asbabun nuzulnya, apa artinya, insya Allah kita bisa meresapi ya. Iya. Tapi kan kita bisa resapi. Bahkan orang yang mengamalkan ini dalam sholat, dia akan mengerti benar setiap kali dia dapat rezeki, maka dia ingat fasalli li rabbika wanhar. Ya, wanhar aitat sodak. Sodakohkan. Masya Allah, baik. Pak Kiai, menarik pembahasannya. Kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Al-Kautsar, 3 ayat yang menguji syukur manusia. Jadi Pak Kiai, kadang tuh kita suka lupa. Kayak misalnya tadi di awal kita bahas soal kondisi kita aja, misalnya sakit nih ya. Saya juga kadang-kadang merasa kalau sehat tuh ya semuanya seolah baik-baik saja. Ya udah tenang, menjalankan aktivitas seperti biasa. Tapi giliran qadarullah Allah kasih sakit, ya Allah rasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Dikasih panas sedikit aja nggak bisa ngapa-ngapain. Dikasih sakit tenggorokan, nelen aja sakitnya luar biasa. Jadi kayak ngerasa, ya Allah ternyata syukur saat sehat itu penting ya gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh lupa ya. Ketika Allah udah mungkin ambil sedikit nikmat, baru kita tahu kita mungkin lalai dalam hal syukur gitu. Nah bagaimana, memang apa ya, karakter manusia tuh banyak lalainya nggak Pak Kiai dalam hal syukur ini Pak Kiai? Iya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit orang-orang yang bisa bersyukur. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Itu yang memberitahukan itu
langsung Sang Maha Pencipta. Allah tahu karakternya Iya, manusia itu sedikit bersyukurnya. Nah, ketika dia kurang bersyukur dengan tubuhnya, artinya itu dia memanfaatkan tubuhnya berlebihan, kemudian dia sakit. Sakit itulah istirahatnya badan yang diberikan oleh Allah sebagai bagian dari kasih sayang. Jadi sakit itu positif. Coba kalau kita menganggap bahwa sakit itu adalah musibah, berarti nilainya negatif. Enggak, orang yang sakit itu tambahan karunia Allah kepada badannya untuk istirahat. Nah, oleh karena itu apalagi kalau dia sakit ternyata bahwa dia ditambahkan ya dengan ampunan dosa berapa hari dia sakit. Orang yang sakit dan mengerti tentang ini maka dia minta supaya sakitnya lebih lama lagi. Karena dosanya banyak. Mbak Mila minta gitu nggak? Pas minta kayak gitu ternyata nggak tahan pakai. Iya. Allah ya Rabb. Jadi ada orang di kalangan ulama ketika dia sakit dia tidak berubat. Oke. Dia ridho dengan pemberian Tuhan karena pemberian Tuhan itu dua. Ada pemberian sehat dan ada pemberian sakit. Dan sakit itu juga adalah pemberian karena apa? Allah sedang berkasih terhadap tubuhnya. Allah memberikan ampunan dosa. Bahkan dengan sakit dia bisa bersyukur bahwa dia untuk bisa menjaga kesehatan lebih bagus. Jadi nggak ada yang negatif. Jadi sakit pun itu bagian dari nikmat. Nikmat. Oke. Bila cara pandangnya seperti itu. Jadi nggak ada yang negatif. Yang negatif itu cuma manusia yang menilainya. Orang yang bersyukur dia melihat Tuhan selalu baik sama Tuhan dia. selalu baik. Walaupun ya walaupun yang kita rasakan tuh nggak enak ya Pak Kiai. Itu tuh nikmat, itu tetap nikmat ya. Nggak enak karena tidak sesuai keinginan. Betul. Oh ya, nggak enak tuh karena nggak sesuai. Nggak sesuai keinginan. Dia merasa enak kalau yang diinginkan diberikan. Tapi kalau dia cermati 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka dia bilang subhanallah. Untung kau beri sakit ya Allah. Iya. Kalau kau tidak aku sakit, aku sudah ikut naik pesawat itu ya Allah. Dan aku sekarang sudah di alam barzah. Ya kan bisa jadi orang-orang yang tunu prima jaya. Bisa jadi ada orang yang semacam itu. Untung aku nggak ikut kemarin ya. Kalau aku ikut ke Bali, bukannya ke Bali. Masya Allah. Ya. Memelihara prasangka baik. Ya. Itu tuh penting sekali ya Pak Kiai ya. Betul. Ya. Salah satunya itu juga bisa jadi memupuk rasa syukur kita. Jadi apapun yang kita alami itu selalu bilang, Masya Allah ini kan bentuk kasih sayangnya Allah ya ke kita gitu. Jadi bentuk syukur itu Pak Kiai kalau kita kemudian bedah lagi kita rujuk lagi ke surat Al-Kautsar, itu kan di perbuatan, karena ada sholat di situ, ada kemudian sodakoh di situ, ada kemudian action ya gitu. Tapi kan bentuk syukur itu dimensinya macam-macam, ada hati juga, lisan juga kan Pak Kiai, bisa dijelaskan? Ada orang bilang ini, kalau duitnya nggak ada, wanharnya apa maknanya? Maka ada rumusan bersyukur yang diberikan oleh ulama yang representatif untuk menjawab ini. Asyukru sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajlihi. Bersyukur itu adalah mendaya gunakan pemberian Allah sesuai dengan tujuan pemberiannya. Dia nggak dikasih duit, tapi kan dia dikasih kesehatan, dikasih organ tubuh semua sehat. Ketika dia nggak dapat harta tapi dia diberikan kesehatan, itu maknanya kausar. Banyak banget nikmat yang diberikan kepada dia. Ketika dia manfaatkan matanya dengan benar, ketika telinga dan tangan, kaki semua digunakan secara benar, li ajlihi, sesuai dengan pemberiannya, maka dia sudah bersyukur. Yang nggak boleh sudah tidak ada wanharnya, tidak ada yang diberikan orang lain, tapi dia mendaya gunakan tubuhnya salah. Itu yang disebut dengan kufur. Dikasih mata bukan untuk melihat yang baik,
telinga bukan untuk mendengar yang baik, kaki bukan untuk ke tempat yang baik. Udah nggak ada yang diberi, tapi dia tidak bisa memanfaatkan yang ada pada tubuhnya. Wah, itu celaka benar itu. Pak Kiai, mendudukan syukur dan sabar itu seperti apa? Ya, kalau syukur itu ya sesuatu yang sudah kita terima, ya, kemudian kita memanfaatkannya sesuai keinginan Tuhan. Itu namanya bersyukur. Kalau sabar lebih kepada konotasinya, apabila kita mengharapkan sesuatu dan faktanya tidak sesuai dengan keinginan kita, kita suruh sabar. Seakan sabar itu bilang ini, nanti kamu lihat bagusan keinginanmu apa bagusan pemberianku gitu loh. Jadi sebenarnya sabar untuk menetralisir kegundahan seseorang yang mintanya A dapatnya B. Padahal Allah bilang B lebih bagus dari A. Nah, proses dia menerima, oke, aku sabar ya Allah untuk melihat bahwa B lebih bagus A, itu namanya sabar. Dapat pahala juga. Dan dua-duanya itu harus saling, Pak Kiai. Ya. Sabar dan syukur itu kan kayaknya itu juga kunci hidup nggak sih, Pak Kiai? Yang kita, karena ya hidup kita kan ya ujian gitu. Ya, ada hadis Nabi yang menjelaskan kalimat Bama itu. Ajibtu li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Aku kagum ya bahwa semua urusan orang yang beriman itu semuanya nggak ada yang jelek, semuanya bagus. In asobathu sarra syakar. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Wa iza asobathu darra sabar. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang mudarat, mudarat itu enggak sesuai keinginannya, sabar, maka dia bersabar. Wa huwa khairul lahu, dan itu yang terbaik. Jadi kalau begitu Nabi ingin mengatakan ajib tuh gini, mana jeleknya jadi orang beriman? Enggak ada. Oh, semuanya mau kiri kanan, ya semuanya berpahala. Pengen bisa kayak gitu Pak Kiai, semuanya tuh kayaknya baik gitu. Enggak ada yang jelek. Mudah-mudahan kita bisa ya pemirsa berproses untuk bisa sampai ke situ, yang melihat semua pemberian Allah tuh baik gitu, tanpa ngeluh. Menarik sekali Pak Kiai pembahasannya, sangat relate. Tapi kita jeda lagi ya Pak Kiai, nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, bicara soal surat Al-Kautsar ini kan suratnya memang pendek ya, tapi dalam sekali maknanya gitu. Ini tuh bisa menjadi fondasi yang kokoh nggak sih Pak Kiai dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa lebih, itu tadi ya, lebih kuat imannya, lebih banyak syukurnya. Bagaimana kemudian kita bisa memahami dan menyelami Al-Kautsar ini untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Mbak Mila, kalau ada istilah soleh dan soleha dalam keseharian, mana ayat tidak menyebutkan itu? Ini ayatnya. Jadi fasholli li rabbika wanhar itu adalah artinya soleh dan soleha. Jadi kalau dibilang siapa sih sebenarnya orang yang soleh? Kan maksudnya gini, konotasi soleh itu penghuni sorga gitu. Siapa sih penghuni sorga? Penghuni sorga itu fasholli wanhar. Orang yang sholat dan orang yang berbagi terhadap sesama. Cuma itu aja kalau mau masuk surga. Iya betul. Hablum minallah, hablum minanas gitu. Iya. Jadi kalau makanya kita pada episode yang lalu pernah menjelaskan kalau orang ya cuma ibadahnya rajin tapi dia tidak mengeluarkan hartanya, maka dia tertipu dengan ibadahnya. Begitu juga orang yang ya semestinya dia mesti banyak berpuasa, mestinya banyak melakukan sholat malam, dia tidak melakukan. Nah itu juga sama tertipu dengan kondisi objektif yang ada pada dirinya. Nah soleh dan soleh itu, soleh dan solehah itu adalah orang
dalam rumusan itu al-qaimu bihuquqillah wa huquqi khalqih. Saleh itu orang yang melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak kemanusiaan. Hak Allah itu fasolli, hak kemanusiaan itu wanhar. Bila dia melakukan dua sisi itu, maka dia sudah pada kriteria soleh dan soleha. Kalau dia meninggal, dia masuk surga. Ya. Wow, jadi surat yang pendek tapi Masya Allah Ya. kayak merangkum semuanya. Iya betul. Jadi acuan kita tuh udah aja ya. Allah sholat ya, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan sholat, perbaiki hubungan kita dengan sekitar, itu tadi ya, berbagi gitu ya Pak Kiai. Luar biasa ya. Saya nggak menyangka sih sebenarnya, maksudnya kalau kita, oh, ternyata Al-Kautsar tuh dalam sekali gitu loh Pak. Iya. Maknanya gitu. Pak Kiai, kembali lagi pada konsep syukur ya kan. Kalau nggak salah di surat Ibrahim ya Pak Kiai, bahwa barang siapa yang bersyukur kepadaku maka aku akan tambah nikmatnya. Sebenarnya kan berarti, hei manusia, kalau mau ditambah lagi nikmatnya, syukur aja terus gitu. Jadi syukur itu seharusnya ada di setiap saat, di setiap detik dalam hidup kita kan Pak Kiai. Apa dampak dari kalau kita senantiasa rajin mendidik diri untuk bersyukur tuh apa yang akan kita dapatkan Pak Kiai? Ya. La in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan. Orang yang berusaha nggak sholat, dia berusaha 24 jam, dia berusaha, maka hartanya akan bertambah. Tetapi orang yang bersyukur, usahanya tidak sebesar dan seluas waktu yang dia pergunakan, dia bisa mendapatkan harta banyak dan tidak menyusahkan hartanya. Itu maknanya la azidannakum. Kalau kita mengandalkan memperbanyak harta, maka yang banyak itu materinya. Materinya yang banyak, bendanya yang banyak, tetapi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan terhadap benda itu dan tidak ada kesenangan terhadap benda itu, kepuasan itu. Tapi kalau yang menambahkan itu Allah, maka caranya penambahan itu tidak memberatkan dia dan dia tidak pusing untuk menjaganya dan dia senang dengan tambahan itu. Ada orang Mbak Mila nggak bisa tidur kalau nggak minum obat tidur. Iya, obat penenang. Satpamnya selalu diberhentikan, dianggapnya tidak sesuai dengan ya tupoksinya, diganti-ganti. Kenapa? Dari lantaran sangat takutnya hilang yang dia punya. Nah itu namanya dia cuma bisa memperbanyak materi tapi tidak bisa memberikan kebahagiaan dengan materi itu. Coba kalau seandainya dia berusaha juga tetapi dia beribadah dengan harta. Ya, beribadah dengan harta. La azidannakum, tambahannya itu enggak memberatkan. Tidurnya enggak perlu pakai obat, enggak perlu bongkar pasang anak buah, ya, dari lantaran ketidakpercayaan kita tumbuh was-was sama orang ini. Ini kok alisnya tebel banget, ini orang seperti ini menurut teori Lombroso tipe ini cenderungnya negatif, ganti lagi. Kurus kecil gitu, ini orang yang semacam ini biasanya cerdik gitu. Nggak ada yang cocok dalam pandangan dia. Nah, karena dia cuma bisa menambahkan, tapi tidak bisa memberikan keberkahan, kenikmatan dan kedamaian dengan tambahan itu tadi. Jadi Ngikutin tambahannya yang diajarkan Nabi, diajarkan Allah. Jadi kalau kita itu nggak bersyukur Pak Kiai, akan ada, kita tuh kayak haus terus menerus tapi justru kosong ya dalam hati itu. Bisa jadi hartanya tambah banyak, tapi sebenarnya ada kekosongan. Batinnya yang kosong. Masya Allah. Iya. Pak Kiai, kadang kan orang bersyukur, jangan lupa zikirnya tuh alhamdulillah lah gitu. Sekedar bersyukur dengan lisan tuh juga bagian dari bentuk syukur kan sebenarnya Pak Kiai. Gitu. Ya, jadi kalau dia bilang tadi sarful abdi jami'a ma an'amallahu li ajli, mendaya gunakan karunia Allah sesuai dengan pemberiannya, itu nggak perlu mengucapkan hamdalah. Sebab kalau bersyukur maknanya hamdalah, mengucapkan alhamdulillah ya Allah, maka orang bisu adalah orang kafir karena nggak pernah bersyukur. Tuh, iya lagi ya. Ya, orang bisu itu berarti dia nggak pernah bersyukur. Betul.
Kita nggak mengucapkan syukur, tapi setiap dapat rezeki tidak dibawa pulang semua. Dia kita berikan kepada orang lain, sodako, zakat dan lain sebagainya, maka dia bersyukur dengan rezekinya. Ketika kita baca Quran, bersodako dengan matanya. Semua anggota tubuh didaya gunakan itu bersyukur sudah. Ya, jadi makna syukur tuh tidak hanya sebatas lisan yang mengucapkan, Ya. tapi bagaimana seluruh tubuh ini tuh. Iya, jadi hamdalah itu disebut dengan syukrul lisan. Syukur lisan. Ya, syukur dengan lisan untuk membesarkan kepada Allah agar orang yang mendengar itu sadar. Gitu. Hadza kullu minallah. Ini semuanya dari Allah. Alhamdulillah. Dan dia tidak merasa besar memberikan kepada kita ketika kita mengatakan alhamdulillah. Orang ngasih duit 10 juta. Kita bilang alhamdulillah ya Allah. Baru kita bilang terima kasih ya. Maka dia sudah tersadarkan dengan dakwah kita mengatakan alhamdulillah. Itu dari Allah, tanganmu yang membawa suruh kemari. Coba kan dia bilang, waduh kamu ini hebat bener, subhanallah kamu luar biasa deh semuanya. Itu kan hilang pada saat itu. Iya, oke. Ya. Masya Allah. Pak Kiai, sebagai closing statement, bagaimana kita kemudian tetap bisa, gimana ya? Syukur itu kan sebenarnya wajib ya. Maksudnya harus kita ulang-ulang, harus kita praktekkan setiap saat. Tapi kan kadang-kadang kita itu tadi banyak lalainya. Bagaimana supaya kita nggak kebanyakan lalai? Apa yang harus kita lakukan untuk senantiasa mendidik diri untuk bisa senantiasa bersyukur, Pak Kiai? Sarfu syai' li ajlih, manfaatkan sesuatu sesuai dengan pemberiannya, itu bersyukur sudah. Oke. Sudah bersyukur. Jadi tarik aja semuanya tuh semuanya kepada Allah, kembalikan aja kepada Allah. Ya, gitu. kalau dia manfaatkan secara proporsional, dia sedang bersyukur. Oke. Dimensi syukurnya itu ya. Iya, dia bersyukur. Dan itu yang menyebabkan keberkahan ada tambahan-tambahan. Kebaikan. Bukan alhamdulillah, bukan kalimat itu. Walaupun itu juga sebenarnya baik, ada. Syukur lisan bagus, tapi yang menyebabkan tambahan itu Adalah sarfu syai' li ajli, memanfaatkan proporsional sesuai dengan pemberiannya, dia sedang bersyukur. Dan syukur itu juga berdampak pada kecukupan yang Allah berikan kepada kita, Pak Kiai. Nah, iya makanya pengertian kata ghina, orang merasa cukup itu maknanya tidak melulu maknanya cukup harta. Tetapi perasaan dia yang dicukupkan oleh Allah. Jadi dia nggak pernah melihat ada kekurangan. Bayangin Mbak Mila, sekarang ini kekurangan yang terjadi itu karena kemiskinannya ada di mata. Setuju. Iya. Apalagi dengan setan gepeng ini, Pak Kiai. Iya, subhanallah. Ya Allah, itu benar-benar rasa-rasanya tuh kalau semakin banyak melihat justru semakin hilang syukurnya, Pak Kiai. Iya. Memang begitu ya? Oke, Masya Allah. Pak Kiai, maunya nambah tapi apa daya, waktu juga yang harus Baik. memisahkan kita, Pak Kiai. Insya Allah nanti ketemu lagi Insya di episode yang mendatang dengan pembahasannya juga tidak kalah penting dan menarik. Sekali lagi jazakallah khair atas ilmunya hari ini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh.